jatuh cinta ya. Kasmaran ya. Dek, kamu mau kemana? Pingin makan apa? Aku pingin makan ini, Mas. Oh iya, yuk. Nanti lama-lama begitu cinta dalam, Dek mau makan apa? Terserah, Mas. Aku ikut sampean. Kan kamu nggak suka ini. Oh, kalau sampean aku pokoknya suka. Tiba-tiba yang nggak suka jadi suka gitu kan, Mas? Iya. Jadi meniada itu kalau dibuat-buat juga susah. Makanya mencintai Tuhan itu gampang sebenarnya. Karena Tuhan Maha sempurna. Mencintai manusia yang susah, Mas. Yang dengan segala ketidaksempurnaan. Makanya sebelum belajar mencintai Tuhan itu, kita harus belajar mencintai manusia dulu. Assalamualaikum Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketemu sudah lagi, Mas Hendra. diterima di kediamannya ya. Sehat ya Mas Faiz ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Mas Faiz habis menerbitkan buku baru 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Yes. Ini benar-benar meresapi, mendalami ajaran-ajaran dari Maulana Jalaluddin Rumi gitu Yes, ya. Mas. Nah, mungkin Mas teman-teman di Ngaji Roso perlu untuk dikasih brainstorming. Rumi itu siapa, jalan pencerahannya bagaimana, cerita-cerita yang jarang orang tahu tentang Rumi, belajar di mana, itu mungkin bisa dieksplor dulu, Mas. Silakan, Mas. Ya, kebetulan saya beberapa tahun yang lalu ke India ya. Oke. Terus saya menemukan buku biografinya Rumi. Ini Rumi Secret, The Life of Sufis, Poet of Love. Dari sejarawan dari Inggris ini. Oh, di New York City ya. Jadi beliau ini awalnya kan ulama normalnya ulama mewarisi pesantren ayahnya. Terus tiba-tiba suatu hari beliau lagi ngajar dengan murid-muridnya di perpustakaan kayak beginilah ya. Kemudian ada seorang pengembara datang, gondrong begitu orangnya kurang terurus, tiba-tiba tanya, ini apa ini? Nunjuk buku-bukunya gitu. Kata Rumi, oh ini ilmu, Anda nggak tahu ini ilmu. Terus ketawa ini. Orang ini ketawa, semua ditunjuk itu bukunya kebakar semua. Kaget Rumi, wah ini jangan-jangan sebuah pertanda ini guru saya gitu kan. Langsung beliau duduk bersimpuh, minta dia akan jadi murid. Ada yang bilang kan kalau murid siap guru akan datang. Gitu. Jadi gurunya bilang sebenarnya aku telah mencarimu 15 tahun. Jadi guru ini mengembara untuk mencari muridnya. Ya. Karena sering didatangi di mimpi bahwa muridmu itu nanti akan menjadi semacam juru bicaranya. Karena gurunya ini seperti punya samudra cinta gitu, tapi nggak bisa membahasakan. Mengungkapkannya. Nah, Rumi seorang juru bicara yang sangat indah gitu. Tapi butuh samudra untuk apa yang mau diomongkan. Yeah. Diajak kholwat sama gurunya, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 3 bulan. Dan setelah kholwat yang pertama itu berubah total beliau ini. Jadi madrasahnya ditutup, udah nggak ngajar kitab-kitab normal lagi. Normal tuh kayak syariat apa gitu ya? Ya, fikih, umum lah ya. Akidah, kemudian gitu-gitu. Umumnya ulama ngajar pakai kitab. Beliau udah nggak ngajar pakai kitab lagi karena beliau bilang bahwa cinta nggak bisa diajarkan lewat akal. Karena akal dan cinta itu punya bahan baku yang berbeda. Oke. Gitu. Terus Mas. Mulailah beliau memasuki dunia rasa gitu kan. Cocok ngaji Roso ini kan. Iya. Dunia rasa. Rasa itu nggak bisa dijelaskan lewat akal, harus dirasakan lewat cinta. Dan itu jurusannya seni kan gitu. Mulailah beliau bikin puisi, menari itu, dan seterusnya. Dan nggak lama kemudian gurunya pergi. Nah, cinta itu akan semakin sublim, semakin dalam ketika ada kerinduan gitu. Disitulah Rumi memasuki masa-masa istilahnya kalau dalam tasawuf namanya jadzab gitu ya. Jadzab. Dan karya-karya beliau yang paling sublim, yang paling dalam itu ketika ditinggal gurunya itu. Jadi kayak setengah gila gitu omongannya udah nggak karu-karuan. Diwanus Sams judul bukunya itu. Saya juga punya Diwanus Sams. Nah, kemudian disuruhlah anaknya yang pertama untuk mencari sang guru ini.
udah pergi aja di luar negeri, diminta kembali, dinikahkan sama anaknya namanya Kimya. Gurunya kembali, dan pertemuan kembali ini juga sangat epik begitu ya. Di gerbang kota, orang-orang itu Sam datang gitu kan. Rumi menjemput di gerbang kota. Sam juga begitu. Sampai di gerbang kota, mereka hanya duduk bersimpuh berdua, hanya berpandang-pandangan nih, kira-kira ada orang bilang 1 jam, 2 jam, sambil berurayan air mata gitu. Akhirnya supaya untuk ngikat gurunya ini pasti dinikahkan sama anaknya namanya Kimya. Gurunya dinikahkan sama anaknya Rumi. Iya. Gurunya udah umur 60 tahun. Iya. Rumi umur 36. Waktu pertama kali ketemu gurunya itu. Nah, kemudian nggak lama kemudian anaknya meninggal dunia. Anak yang cewek itu? Yang cewek itu. Karena sejarawan bilang anaknya ini nggak kuat menampung samudranya Sams ini. Akhirnya nggak lama kemudian Sams pergi lagi. Dan kali ini nggak pernah kembali. Karena ada yang bilang, jika murid siap, guru akan datang. Jika murid sudah sangat siap, guru akan pergi. Dan karya beliau yang magnum opusnya, yang terbaiknya itu lahir setelah itu. Nah, itu udah mulai sober, udah mulai sadar. Udah nggak mabuk lagi kayak yang pertama. Lahirlah namanya apa? Saya banyak juga bukunya. Masnawiye Maknawi. Saya punya sampai jilid ketiga ini. Ini diterjemahkan oleh kawan saya. Ini jilid yang ketiga. Ada saya 1, 2, dan 3. Total ada 6 jilid sebenarnya. Cuman penerjemahannya sampai masih jilid ketiga. Ini terjemahan persis yang paling menyerupai aslinya. Kata per kata terjemahannya. Nah, kemudian yang nggak banyak orang tahu itu adalah, atau masih misteri itu, apa yang dilakukan oleh Sams gitu pada Rumi. Betul. Di perjumpaan yang pertama itu. Yang pandang-pandangan itu kan? Nah, itu sebelum itu juga, Mas. Sebelum itu kan diajak khalwat tuh 40 hari 3 bulan tuh diapain kok tiba-tiba berubah total. Nah, di buku ini saya temu lagi di India juga ini, The Spiritual Practice of Rumi, Radical Teaching for Beholding the Divine gitu ya. Beliau bilang metodenya Sams itu adalah dengan tadi itu pandang-pandangan itu, gazing the beloved istilahnya, memandang sang kekasih. Dan itu terulang lagi ketika mereka berpisah ketemu lagi gitu ya. Kayak ada 2 samudra ketemu gitu kan. Nah, kemudian saya udah lama mencintai karya-karya beliau ini. Sampai suatu hari saya pulang dari India, terus saya juga pulang umroh. Dan saya bikin training namanya Rumi Yoga. Dan di tengah-tengah training itu, menjelang subuh, saya kayak dapat inspirasi begitulah ya. Oh, jangan-jangan begini ya metodenya Rumi ini. Akhirnya saya hubungilah guru saya. Gimana kalau ini saya praktekkan ke peserta training saya? Guru saya ketawa. Ya, kamu lakukan gitu. Saya waktu itu nggak ngerti risikonya, Mas. Udah, kita mulai zikir Rumi, kita bentuk lingkaran begitu. Zikir Rumi saya di tengah, yang lain muter gitu. Habis zikir Rumi, saya praktekkanlah itu, gazing the beloved itu satu persatu. Atas bimbingan guru saya ini, minta namanya sama nama ibunya gitu ya. Oh, butuh nama sama ibu kandung ya? Sama ibu kandung. Kemudian satu persatu setelah zikir, dan terakhir itu Allahu gitu, sambil itu kemudian kita saling mandang. Tapi yang dipandang bukan orangnya, Mas, bukan wajahnya. Kita melihat di kedalaman matanya. Itulah nanti kita masukkan istilahnya divine love initiation, saya menyebutnya begitu. Jadi menanam benih cinta ilahi gitu ya. Dan orang-orang itu tiba-tiba nangis sendiri gitu. Orang-orang ini dia tiba-tiba nangis gitu. Ada yang langsung, ada beberapa itu setelah selesai baru dia bilang, saya nggak pernah sholat tuh bisa
menghayati ini. Saya tuh bahkan lihat gemericik air itu bisa nangis sendiri, Mas, itu. Ya, saya seneng kan gitu. Dan ternyata nggak lama kemudian saya geblak, Mas. Mas Faiznya. Iya. Lah itu guru saya ketawa di situ itu. Yang saya nggak ngerti. Awalnya saya pikir ini oke gitu loh. Akhirnya beliau bilang, ya itulah risiko jadi guru. Harus siap nanggung, kata beliau. Jadi saya tuh berbulan-bulan bisa susah tidur, badan kayak sakit semua, terus nangis terus, Mas. Dan malam itu saya setengah sadar, setengah nggak sadar itu berdoa yang saya tuh nggak berani kalau saya normal. Apa tuh doanya? Jadi kayak kelihatan wajahnya orang-orang itu dengan segala macam penderitaan hidupnya. Dan juga mungkin dosa-dosanya gitu. Terus saya tuh nangis, ya Allah. Sudah, kasihan orang-orang ini. Jangan dihukum. Hukumannya kasihkan saya aja. Kalau ada penderitaannya, kasihkan saya aja. Biar mereka bahagia dunia akhirat, biar mereka sejahtera. Ringankan beban mereka. Saya gitu sambil nangis. Sambil kayak di luar kontrol saya, Mas. Saya jadi ingat doanya guru saya dulu, Habib Petrus, ketika waktu menginisiasi saya pertama kali dengan beliau itu, ketika saya di gubuk beliau itu, saya taruh di atas, beliau di bawah. Terus beliau bilang, ini zikirnya cuman la ilaha illallah, kamu baca, masukkan ke dalam hati, tancapkan. Kalau lapar jangan cari makan, kalau takut jangan lari, kalau ngantuk jangan cari bantal, temukan kecukupan dalam kalimat la ilaha illallah, tancapkan itu. Malam itu beliau berdoa. Kayak gitu doanya. Ya Allah, jika ada dosa-dosanya murid saya ini Ahmad Faiz Zainuddin, dan ada balak-balak yang mau kau turunkan pada dia, kasihkan ke saya aja. Bersihkan dia, ya Allah. Bijahi jiddi Rasulillah, masih ingat beliau bilang itu. Dengan atas nama Rasulullah itu. Terus setelah itu, saya itu kan dulu sohibul stres. Dulu kan bipolar ya. Saya ketemu guru macam-macam, dari yang ilmiah sampai yang ilahiyah. Di guru saya satu inilah yang kemudian masalah saya hilang semua. Tapi setelah itu beliau turun, nggak kembali. 3 hari kemudian baru balik atau 5 hari ya. Dan saya dengar dari asisten beliau, selama di bawah itu beliau sakit, meriang semua, berak darah. Tapi di hari ketiga beliau sehat lagi, datang sama saya lagi, kamu dosanya apa aja nak? Sampai sakit semua. Begitu. Lah, saya dulu sangat terharu dengan guru saya itu. Sampai saya tuh nggak berani kalau dipanggil guru. Takut kayak Habib ini. Dan tapi gara-gara event itu, saya nggak sengaja, saya nggak ngerti. Saya cuman jalani inspirasi itu, kemudian saya lakukan. Terus ke guru saya yang masih hidup, yang dulu dikasihkan, saya dititipkan ke beliau ketika Habib mau wafat itu. Ketawa beliau. Ya itu. Kalau kamu jadi guru, siap menanggung dunia akhirat. Ada dulu kali guru saya bilang, kita itu harus siap menanggung balaknya umat. Dan itu saya jadi agak takut kalau melakukan itu lagi. Nah, tapi lah kok disuruh itu lagi sama guru saya. Akhir Ramadan tanggal 20. Saya bilang, teman-teman kalau Anda mau ikut training yang lain aja, jangan yang ini ya. Saya khawatir. Ini saya masuk Ramadan, badan saya udah remuk semua rasanya.
Ternyata udah daftar 200 orang aja. Saya bilang ke guru saya, boleh nggak saya batasi? Nggak boleh. Nggak apa kamu lakukan. Tak bantu nanti dari sini. Insya Allah aman. Saya ingat yang kemarin aja saya udah remek semua kan. Bukan sakit fisiknya Mas yang bikin saya saya susah menggambarkannya. Itu kayak seorang ibu yang anaknya sakit. Terus sama lihat nggak tega. Iya. Kan sama merasakan sakit lebih dari anak. Paham. Saya bilang, si Allah emang mau nyakiti dia. Kasihkan saya ada sakitnya. Iya. Dan itu begitu dilakukan itu jadi kayak itu rasanya kayak gitu Mas. Dan bayangin orang banyak itu. Ya itu sedikit cerita tentang Divine Love Initiation. Jadi intinya saya nggak berani melakukan ini lagi, kecuali di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemarin ada yang tanya, ada nggak program spesial bulan Ramadan gitu ya? Kemarin ada ya, banyak yang tanya lah ya, Mbak Dia dan teman-teman. Tanggal 20, sahabat semuanya bisa ikut program ini mungkin ya, Divine Love Initiation. Tanggal 20 Maret ya Mas ya? Ya, itu selama 8 hari ya, sampai tanggal 28. Selama 8 hari ya, dan itu online ya. Kalau yang total solusinya tanggal 15-16. 15-16. Oke, jadi itu sahabat-sahabat bisa ikut acaranya Mas Faiz. Online tiap jam setengah 9 malam Mas. Ya. Online setiap setengah 9 malam. Ya. Lepas tarawih ya? Lepas tarawih. Oke. Nah, kalau dari pikiran-pikiran besarnya Rumi, Mas Faiz, kan ada yang namanya ajaran fana. Fana itu apa sih Mas? Masih banyak teman-teman yang bingung. Fana billah itu apa ya? Fana unfillah itu dulu guru saya juga bilang. Jadi puncak penghambaan itu kalau kita merasa diri kita nggak penting. Merasa diri kita nggak penting? Bahkan, puncak penghambaan? Iya. Dan bahkan merasa diri kita nggak ada. Makanya la ilaha illallah kan dimulai memang dari la ilaha illallah. Kita mengakui saya tidak menghamba kecuali sama Allah. Lalu naik lagi menjadi la mahbuba illallah. Tidak ada yang saya cintai, saya tidak melekat pada apapun dan siapapun kecuali sama Allah. Nah, puncaknya itu la maujuda illallah. Yang ada hanya Allah, yang lain semu. Yang lain ini nggak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini fana, termasuk saya, bahkan dunia aja nggak ada. Yang abadi hanya wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jadi ya, pertama menghamba, normanya orang beribadah, lalu mencinta, lalu meniada. Puncaknya yang meniada, supaya nanti yang ada hanya Allah. Kita nggak ada. Makanya syarat untuk baqaun billah, untuk bisa diajak abadi bersama Allah ruh kita ini, ya kita harus meniadakan diri kita dulu, harus fana'un fillah. Ada quote-nya Rumi yang sangat menggetarkan saya itu. Jadi Allah berfirman, aku ciptakan seluruh dunia dan seisinya ini untukmu. Lalu sang pencinta akan menjawab, aku tinggalkan semua dunia dan isinya ini untukmu ya Allah. That is love, kata dia. What is love? Apa itu cinta? Cinta adalah ketika Tuhan bilang, aku ciptakan dunia dan seisinya ini untukmu. Dan sang pencinta menjawab, aku tinggalkan dunia dan seisinya ini untukmu ya Allah. Demi mengejarmu. Di buku saya juga ada apa? Sebelumnya saya punya 1000 keinginan. Tapi gara-gara satu keinginan untuk mengenalmu ya Allah, 1000 keinginan itu hilang semua. Nah, bagian dari itu, bagian dari develop initiation itu Mas, itu menghatamkan ini Mas. 70 jalan cinta menuju Tuhan. Ini saya bahas satu persatu. Walaupun yang beli buku ini dapat rekaman 9 kali yang lalu. Tapi yang ikut Develop Initiation itu, saya ajak menyelami buku ini satu persatu sampai 70 jalan cinta. Ini sudah jalan 20, sudah ada rekamannya. Tinggal sisa
kira-kira hampir 50 yang akan kita dalemi nanti sejak tanggal 20 itu. Teman-teman yang menginginkan bukunya Mas Faiz yang terbaru, 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan, nanti bisa dapatkan di Ngaji Roso ya. Harganya 385.000. Kalau untuk info apa tuh namanya, Divine Love Initiation-nya yang tanggal 20 itu nanti langsung japri aja, WA aja ya. Sebenarnya ini bukan buku, Mas, ini training sebenarnya. Training ya? Ini training, ini handout-nya gitu. Praktik-praktik gitu ya? Iya, karena ada 9 kali pertemuan tuh membahas 50. 50 yang pertama itu kita bahas di 9 video yang rekaman. Kalau hanya beli buku ini dapat 9 video rekaman itu, yang itu mengcover sampai 50. Oke. Kemudian saya update dari 70 kan, lah itu saya bahas lagi, saya ulang lagi lebih dalam. Ada kira-kira 20 pertemuan lebih. Nanti itu hanya ikut Divine Love Initiation, kita kasih itu. Iya. Terus mungkin yang bisa dilakukan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari apa Mas? Latihannya untuk berlatih meniada tadi. Gini, meniada itu sebenarnya adalah efek dari mencinta. Oke. Iya, Mas. Kalau kita udah jatuh cinta, itu otomatis kita meniada nanti. Semakin sublim, semakin dalam, kita akan semakin meniada. Misalnya gini, ini kalau orang-orang awal-awal jatuh cinta Kasmaran ya. Dek, kamu mau kemana? Pengen makan apa? Aku pengen makan ini, Mas. Oh iya, yuk. Nanti lama-lama begitu cinta dalam, Dek mau makan apa? Terserah, Mas, aku ikut sampean. Kan kamu nggak suka ini, oh kalau sampean aku pokoknya suka. Tiba-tiba yang nggak suka jadi suka gitu kan, Mas? Iya. Jadi meniada itu kalau dibuat-buat juga susah. Makanya mencinta, dan mencintai Tuhan itu gampang sebenarnya. Karena Tuhan maha sempurna. Mencintai manusia yang susah, Mas. Yang dengan segala ketidaksempurnaan. Makanya sebelum belajar mencintai Tuhan itu, kita harus belajar mencintai manusia dulu. Harus memiliki ainur rahmah. Pandangan yang penuh kasih pada sesama. Dengan segala macam keruwetannya manusia, kita tetap bisa mencintai manusia. Lah itu nanti akan ketemu dengan cintanya Tuhan. Jadi latihan loving kindness. Latihan memiliki hati yang welas asih sama orang. Yang serba sayang sama orang. Itu latihan pertamanya. Nah, nanti pasti ada pergesekan ego kan. Orang ini saya tolong tapi kok malah mentung. Betul. Nah, ada ego yang timbul itu. Nah, itu kemudian ditransendensikan. It always between you and God, it never between you and them anyway. Saya nolong orang kan bukan karena lihat dia. Ditransendensikan ya. Tapi karena saya dalam rangka mencintai Allah. Oke. Nah, di situ ego mulai tergerus sedikit gitu kan. Kita sama istri misalnya, saya udah merasa udah baik, misalnya gitu ya. Kok istri saya kok nggak ngeregani saya, misalnya gitu. Lah, itu ego lagi yang muncul, dikikis lagi. Siapa saya mencintai istri kan bukan karena dia, tapi karena Allah. Digesekkan sehari-hari gitu nanti akan terasa, Mas. Latihannya gitu ya, Mas? Latihannya begitu. Terus kalau ini kan banyak ya orang yang masih hidupnya penuh penderitaan. Dan kebanyakan karena finansial gitu. Kalau balik lagi kita ke ajaran-ajarannya Rumi gitu ya. Quote-quote-nya Rumi yang sangat menggetarkan. Jika kau menderita maka nikmatilah gitu. Sebab penderitaan membersihkan hati dan penderitaan itu membuka jalan bagi masuknya cahaya Tuhan. Itu kayaknya kalau membaca kalimat itu kayak ada hiburan tersendiri gitu pada saat kita mengalami sebuah penderitaan gitu ya Mas. Kalau Mas Faiz kan sering menekankan bahwa ditipu orang, kehilangan uang, jangan sampai kehilangan akal gitu ya. Nah, gimana Mas menikmati penderitaannya dimaksudkan Rumi ini? Ya, jadi saya ditelepon orang. Pak, saya habis ditipu orang 240 juta. Terus gimana, Pak? Telepon sambil nangis. Ini tabungan saya, Pak. Bahkan sampai utang-utang saya. Oh ya. Ya sudah, Pak. Jangan sampai Bapak udah kehilangan uang sampai kehilangan kewarasan. Cukup kehilangan uang saja. Jangan diterus-teruskan susahnya. Nanti double. Apalagi cuma uang yang hilang, sekarang kehilangan kewarasan, kebahagiaan hilang. Itu Bapak teruskan kehilangan kesehatan. Bisa kena stroke nanti. Triple nanti. Dan itu nyata, Mas. Teman saya juga kena sampai stroke ya.
Sampai akhirnya berantem sama istrinya sampai wah nggak karu-karuan. Padahal awal cuma kehilangan uang. Lah itu kok bisa begitu? Kenapa? Ya karena nggak terima. Lah kalau resepnya Rumi kan gampang. Jadilah kayak samudra gitu. Apapun yang menyakitimu, letting in and then letting go. Kan sesimpel itu. Lah orang baru bisa letting in, letting go itu kalau melihat semuanya dengan kacamata cinta. Nah, bisa nggak kita begitu? Ya, praktiknya gimana? Contoh gitu. Contoh misalnya lagi ditipu orang gitu. Praktek letting in, letting go-nya yang kemudian itu based on-nya harus bener-bener cinta dulu tuh gimana, Mas? Gini, saya menyikapi orang, rumus saya itu cuma satu, Mas. Orang nggak gimana pun, nggak peduli dia mau ustadz atau dia pelacur, dia mau orang baik atau brahmacora, saya cuma satu. Saya nggak ada kaitan dengan dia, nggak berharap apapun dari dia, saya cuman demi cinta saya sama Allah, saya akan baikin semua makhluknya. Mereka baik, nggak baik sama saya nggak ada urusan. Ya manusia namanya manusia, kadang-kadang ada sakit hatinya, kadang-kadang ada kecewanya, tapi sebentar aja. Saya ingat itu lagi, urusan saya sama manusia cuma satu. Saya bagaimana caranya bisa menjadi media atau wasilah atau maklar cintanya Allah pada manusia. Orang mau membalas apa terserah. Lah namanya orang macam-macam. Ada yang ketika dibaikin ya baik juga, ada dibaikin malah nipu kita. Ya tuh Mas, diutangi malah nggak bayar, ditolong malah mendung, air susu di air tuba. Lah begitu nggak tipu, saya cuma berdoa gini, ya Allah saksikanlah saya niat saya sama orang ini begini demi meneruskan loving kindness, tapi saya dibalas seperti ini, jadi ya enggak apa-apa, saya terima. Saya hanya mengharap balasan darimu ya Allah. Dengan begitu saya tenang. Jadi kalau kita lihat orangnya, Mas, pasti sakit hati. Jangan pernah lihat orangnya. Lihatlah yang bikin. Nanti semua sakit hatinya hilang. Saya bukan nggak pernah loh, Mas. Saya berkali-kali digituin orang. Dan nggak apa-apa, nyatanya saya nggak tambah kehilangan banyak. Habis kehilangan segitu, dapat lebih banyak lagi. Habis ratusan juta, dapat miliaran. Dan saya nggak berharap juga. Apa ada sakit hatinya, Mas? Ada sebentar. Saya marah-marah orangnya, tapi setelah itu ya wis. Nggak saya ungkit-ungkit lagi, nggak saya sakit lagi, ya wis. Cuma kadang-kadang saya hubungi itu bukan karena saya sakit hati. Saya kasihan kalau dia diteruskan nggak begitu. Utang nggak bayar, saya tagih bukan karena saya butuh dibayar, Mas. Karena saya kasihan kalau kamu terus-teruskan nggak gitu, lah nggak bakal enak hidupmu. Kalau aku nggak butuh dibayar, nggak apa-apa juga nggak dibayar. Jadi, it always between you and God. It never between you and them anyway. Itu kata Mother Teresa begitu. Dan itu saya praktekkan. Itu akan release the pain. Terkait dengan ditipu orang ya. Terkait dengan manusia. Cuma kadang memang satu deh. Butuh waktu. Rasanya memang nggak enak gitu ya. Tapi kan jangan-jangan itu memang Tuhan sedang memberkati kita. Allah sedang mau kasih sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya gitu. Cuman kita kadang salah sangka aja. Disuruh menderita sebentar aja nggak mau gitu. Kan saya ngajar tuh Mas, Certified Holistic Happiness Practitioner. Itu saya ambil dari guru saya, Dr. Tal Ben Shahar, itu dosen paling populer di Harvard. Dan dia, satu yang diajarkan begini, allow yourself to be human. Jadi izinkan dirimu jadi manusia biasa, di mana semua emosi itu dirangkul. Jadi yang namanya happiness, bahagia itu bukan berarti kita tidak mengizinkan hati kita untuk terluka. Atau nggak boleh ada emosi negatif apapun. Salah. Dia bilang justru kalau mau bahagia yang sesungguhnya, kita harus merangkul semua emosi. Termasuk sakit hati, kecewa, marah, dendam, dan lain-lain. Itu dirangkul dulu, diterima. Izinkan diri kita untuk mengalami itu. Allow yourself to be human.
Karena hanya orang yang pernah disakiti begitu dalam yang bisa merasakan kebahagiaan, menyentuh langit kebahagiaan. Hanya orang yang pernah patah hati, sangat patah hati yang bisa merasakan keindahan cinta kan Mas. Hanya orang bisa pernah sakit yang ngerti nikmatnya sehat. Jadi kalau nggak ditiadakan semua yang negatif-negatif ini, yang positif pun jadi nggak terasa. Ya, toh. Kita menemukan misalnya orang yang benar-benar kita cintai dan benar-benar bisa mencintai dia itu akan sangat lebih dalam ketika kita pernah patah hati berkali-kali mungkin. Benar. Pernah kecewa berkali-kali. Jadi ya nggak boleh dihilangkan memang sekali-sekali kita rasakan itu. Jangan dihilangkan. Nanti nggak jadi manusia, jadi robot kita. Jadi robot. Jadi nggak kerasa juga, Mas. Iya. Kalau orang terlahir udah kaya raya, kan dia nggak bisa merasakan kekayaannya. Ya biasa. Tapi kalau pernah miskin, pernah susah, begitu dia dapat sedikit kekayaan kan rasanya sangat bahagia. Begitu juga orang bisa merasakan makanan enak ketika berbuka puasa karena seharian telah puasa.